Kalau misalkan nih anak itu kan energinya tuh wah gede banget nih Miss gitu. Gimana sih cara kita tuh mengalihkan energi anak yang aktif banget itu ke aktivitas yang positif atau yang terarah? Oke, baik. Kalau untuk anak-anak yang aktif sendiri, tadi ya karena aktif itu meaningnya atau tadi ya ini luas banget ya gitu ya untuk penjelasannya aktif yang seperti apa. Apakah aktif itu selalu positif? Nggak juga kok parents, aktif itu kadang juga nggak selalu positif. Karena anak terlalu aktif itu nggak positif, anak terlalu pasif itu juga nggak positif. Jadi anak tuh harusnya ada di kalau kita kurva itu kurvanya harusnya di tengah ini. Jadi nggak yang terlalu ke sini, nggak terlalu ke sini. Seperti itu. Jadi memang aktifnya di saat-saat yang memang membutuhkan keaktifan. Nggak di setiap saat dia bisa aktif. Nah, kalau ditanya, terus tugas-tugas apa aja nih Miss yang bisa saya berikan ke anak? Nah, ini mungkin depends juga di usia-usianya anak itu sendiri. Soalnya di anak-anak per usianya PR-PR tumbuh kembang motorik kasar, motorik halus, pertumbuhan di saraf dan sensornya tuh juga beda-beda. Jadi penugasannya pun juga beda-beda nih parents. Even dia cuman dari usia 2 ke 5 itu broad banget nih atau itu luas banget nih apa kegiatan yang bisa dilakukan. Cuman kalau untuk anak-anak mungkin kalau di terapeutik ini ya banyaknya anak-anak usia 2 ke 3 atau tadi banyak-banyaknya anaknya usia paling maksimal 5 tahun seperti itu. Mungkin ini saya ambil di ini ya benang merahnya di usia-usia 2 ke 5. Untuk anak-anak usia 2 ke 3 tadi kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa mengalihkan atau mengurangi excessive energi si anak aktif ini? Satu, parents anaknya bisa boleh banget diajak berenang seperti itu. Jadi berenang banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakukan ketika berenang karena berenang juga banyak menginputkan ke arah sensori motoriknya anak. Dari motoriknya dia juga bergerak, terus juga tadi ya sensorinya pun dia banyak yang terinputkan, baik itu taktil, terus juga propio seperti itu. Jadi banyak banget yang memang dalam satu kegiatan bisa terinputkan di beberapa titik-titik penting pada tumbuh kembang anak. Nah, selain berenang, kita juga bisa ini nih parents, mungkin yang lebih sederhana. Tadi kan kalau berenang kita berarti harus ke kolam renang, seperti itu ya. Nah, kalau anak-anak kita aktif, kita bisa gimana nih Miss? Nah, anak-anak yang aktif, baiknya kita berikan arahan-arahan kegiatan yang banyak menggunakan kegiatan-kegiatan di motorik kasar. Misal, oke, kalau misal saya ajak ke tempat-tempat outbound atau mungkin ke tempat-tempat playground. Nah, ini diusahakan sama parents kegiatan-kegiatannya yang memang banyaknya menginputkan di motorik kasarnya anak. Seperti itu, misalnya tadi ya, yang kayak ini jalan-jalan yang banyak rantai-rantainya yang dia harus harang rintang, atau tadi dia yang harus masuk ke dalam terowongan, atau tadi ada yang perosotan yang tinggi sampai tinggi banget. Nah, ini itu juga bagus untuk menginputkan di motorik kasar anak. Cuman ya Miss, kalau misalnya ke playground mulu kan mahal. Apa ya yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi eksesif geraknya ini? Nah, bisa juga nih parents dilakukan ke inputan sensori yang lain. Karena kan tadi anak-anak yang aktif ini biasanya munculnya banyaknya di ini anggota gerak tubuh di anggota motorik kasar, yaitu gerak kaki sama gerak tangan. Antara nanti dia suka buka-bukain laci, suka ini ada misalnya kayak masuk ke dalam dapur, bukain kulkas, ngeliatin hal-hal yang baru, mungkin mamanya baru belanja, atau kalau di tempatnya ada ruang mainan dia tumpahin semua mainan. Jadi pokoknya kayaknya nggak bisa diem, jadi maunya gerak mulu, maunya aktivitas mulu. Nah, pada anak-anak seperti ini kita bisa bantu juga parents di rumah tanpa perlu membelikan mainan baru, tanpa perlu tadi kalau harus ke playground juga ada biaya atau finansial lagi yang harus saya keluarkan. Nah, mendingan parentsnya ini bantu anaknya tadi kayak kalau parents lagi nyangin ini nyangin itu membersihkan sayuran, kayak misalnya kayak misahin mungkin daun bayam dengan batangnya, kangkung dengan batangnya. Nah, ini udah mulai boleh nih anaknya yaudah nih dek atau kak ini ya kamu ya gilirannya, jadi dia bisa motek-motekin ini sayuran seperti itu. Atau bisa juga dilatih, jadi kita inputkannya bukan ke arah motorik kasarnya aja, tapi kita juga bisa membantu ke arah motorik halus. Jadi kita memberikan inputan yang beda, cuman itu sama nanti tujuan akhirnya untuk ini eksesif di gerak tubuh anak itu bisa berkurang.
seperti itu. Jadi tadi banyak sebenarnya Miss ya kegiatan-kegiatan bisa dilakukan tadi kayak berenang, terus juga tadi bisa main di playground untuk kegiatan motorik kasar, atau bisa bersepeda. Saya memang sangat menganjurkan sih untuk bersepeda bisa dicoba pakai balance bike seperti itu. Jadi tadi sepeda yang gak ada pedalnya atau biasa dikenal sebagai push bike seperti itu. Jadi bisa pakai itu juga ya parentsnya untuk tadi membantu anak tadi banyak gerak-gerakan di motorik kasar, dan itu juga menginputkan di propio dan juga menginputkan bagaimana ini kematangan sendi-sendi anak, terus juga ini visualnya untuk melihat jalanan di depan itu juga bagus banget seperti itu. Jadi kalau untuk tadi anak-anak yang aktif sebenarnya ini ya, garis besarnya itu adalah banyakin inputan di motorik kasar, tapi kalau itu nggak memungkinkan di rumah, banyakin aja kegiatan-kegiatan yang ini banyak gerak, mau itu geraknya di tangan, atau tadi bantuin olap mama, atau bantuin tadi mitilin sayuran, itu pun juga bisa membantu anak aktif untuk lebih terfokus pada suatu penugasan gitu. Oke, boleh banget nih rekomendasi aktivitas-aktivitasnya ya, Mam. Oke, Miss. Nah, kebanyakan tuh kalau misalkan aku temu parents ya di klinik gitu, rata-rata tuh parents tuh self diagnose, Miss, kenapa ya kok anakku tuh aktif banget, apa ADHD ya, Miss gitu. Rata-rata ngomong tuh ADHD gitu, dan mereka tuh berani untuk menyebutkan diagnosa gitu, mendiagnosa sendiri gitu. Apakah memang ADHD kebanyakan atau gimana nih, Miss?